pernah ku menyimpan cinta tertulis di lembar kisah. Dari sebelumnya. Namun kau pergi untuk menjauh, mendua aku tak mampu. Jadi ada kayak, ini siapa gitu, coretan-coretan anak-anak sekolahan zaman dulu. Saya Aldian Primanda, keseharian mengajar di 2 kampus swasta, dosen desain, sambil kerja juga di clothing, apparel, sama freelance gitu, ngerjain ilustrasi sih seringnya, ilustrasi, logo, main musik, baca buku, olahraga gitu. Apa ya, mungkin mundur jauh pas kecil gitu, SD kayak, dulu kan langganan standarnya anak-anak kecil, majalah Bobo, Fantasi, terus mulai naik kelas, oh jadi ke tabloid bola, ya standar gitu sampai akhirnya, dulu tuh kenapa tertarik baca kayak akhirnya punya waktu buat diem sendiri, buat diri sendiri, buat kalau baca buku pelajaran kan itu kewajibannya, disuruh gitu. Sedangkan baca buku dongeng, komik apalagi kan kayak itu yang pengen kita baca. Nah dari situ pengen tahu gimana sih orang di Jepang makannya gimana, terus kayak orang di Amerika tuh jalan-jalannya kemana. Itu sih salah satu trigger pengen baca juga. Misalnya pergi ke toko buku, ke mall gitu beli buku, di perjalanan pulang di mobil tuh udah dibaca. Jadi pas nyampe rumah udah tamat bacanya. Makanya kata orang tua, ya percuma dong, baru beli udah belum nyampe rumah udah tamat. Nah karena cepat baca komik makin besar jadi beralih ke yang benar-benar literasi gitu, novel, yang kayak gitu-gitu, mulai naik. Makin tertarik, terus dengar obrolan sana sini, kayaknya ini seru, cobain itu, cobain ini, akhirnya explore. Terus pas kuliah pernah, ya bisa dibilang magang kali ya, kerja, jaga taman bacaan, punya saudara, pulang kuliah, jaga siang atau sore, sampai malam, dan otomatis kalau kita jaga taman bacaan kan harus tahu ada buku apa aja di sana, buku ini di rak yang mana, buku ini tentang apa, ntar kan takutnya ada penyewa datang dia nanya, ini tentang apa ya? Ya kalau nggak tahu kan aneh, namanya kita jaga taman bacaan. Itu salah satu yang bikin, oh berarti harus baca yang lain lagi nih, baca di luar interest. Tadi cuma suka dongeng, baca kesana sini juga. Makin sini makin gede, ya kayak kebanyakan orang lah, jadi mulai, oh ada literasi sosial, kritik tentang pemerintah, apa kayak tentang kiri segala macam, jadi baca yang kesana, filsafat, jadi masuk ke ranah filsafat. Kalau pengen hiburan ya balikin lagi ke novel, fiksi, sama suka banget sekarang ya biografi. Awal tahunya sih berangkatnya jadi pas kuliah ada tugas harus nyari majalah bekas gitu buat dipotong-potong bikin karya segala macam. Pas lihat di kamar kan sayang kalau pakai majalah yang ada, terus disaranin coba ke Cikapundung tuh cari majalah bekas, Dewi Sartika. Pas main ke sana istilahnya kayak nemu harta karun gitu. Jadi di pinggir jalan di trotoar kita bisa nemuin literasi, buku, majalah yang udah tidak terbit, ada yang udah bangkrut, ada yang itu susah dapat di toko, ternyata ada di situ. Nah dari situ mulai rutin, saya siang-siang sampai sore itu jalan-jalan aja iseng, nyari-nyari buku pinggir jalan, buku-buku bekas, atau di Palasari juga bisa. Jadi ternyata nemuin apa ya nyaman, mungkin kesenangan dengan jalan-jalan sendirian tanpa ada yang harus nemenin dan ribet. Udah belum, kan suka lama tuh, biasanya ke toko buku pasti lama banget. Ketika jalan-jalan jadi ngobrol sama yang jualan, terus jadi nanya-nanya, terus kita jadi tahu, oh ternyata ada buku tentang ini, oh ternyata ada majalah tentang itu, tentang apa. Ya sekalian olahraga, ya sekalian lihat kota gitu. Dan makin banyak bermunculan kan kayak perpustakaan jalanan di Taman Cikapayang, nyediain bahan bacaan buat siapa aja yang lewat gitu. Jadi intinya simpelnya sih kayak nyari bahan bacaan nggak melulu ke toko bermerek, itu toko besar kita bisa dapetin juga di mana aja, di pinggir jalan, asal mau nyari, mau panas-panasan gitu, itu bisa dapetin gitu. Apa aja sih dicari? Kamu udah dapat apa aja nih?
Nah, kalau ininya biru, berarti bisa misteri, serial misteri. Nih, kalau ininya biru nih, ini misteri. Ini udah jarang sih horor-horor Jepang gitu. Ini gambarnya seru. Kalau bingung tuh, ini bukunya tentang apa ya? Langsung googling kayak sinopsisnya, cerita tentang apa sih? Gitu. Sudah jelas, baru beli. Loncat dulu baca ini tuh pas SMP atau SMA gitu, kenangan. Sekarang nemu lagi di sini. Ya, kayak kalau ke toko buku beneran, kayaknya nggak akan beli yang udah pernah dibaca. Cuma ini kebetulan ketemu di sini. Ya udah, masih bagus juga, lumayan gitu. Biasanya kalau cari buku bekas apa aja yang dicek? Ya, pasti halamannya masih lengkap apa enggak. Terus ya keterbacaan masih nyambung apa udah lepas, terus kayak siapa pengarangnya udah pasti lah. Ini apa ya, paling ngecek kayak gitu, ada yang robek nggak, masih lengkap, aman, masih bisa dibaca, ya udah sesederhana itu aja sih. Jadi ya kalau mau kesini pagi, siang sih enak, habis jam-jam makan siang sampai sore gitu, udah nggak terlalu panas kan. Kalau kayak gini nggak terlalu peduli siapa autornya sih, kecuali ada satu tadi, nah yang ini si Watari ini emang lumayan lah gambarnya, lebih enak dilihat daripada yang lain. Tapi ketika bagian horror gore ya serem juga gitu, ya seremnya versi komik lah, serial misteri. Oh, kita bakal nemu halaman-halaman kelipet, terus kayak ada kayak salam-salam buat siapa bla bla bla. Karena ini emang kan dari taman bacaan mana gitu, ada yang udah bangkrut, yang emang ada yang ngejual. Dan pedagang Palasari itu belinya dari Dewi Sartika. Jadi karena Dewi Sartika lebih lengkap nih, kita bisa nemuin pernahku menyimpan cinta tertulis di lembar kisah Dari sebelumnya. namun kau pergi untuk menjauh, mendua aku tak mampu. Jadi ada kayak ini siapa gitu, coretan-coretan anak-anak sekolahan zaman dulu. Kalau disampul berarti taman bacaan, apakah bangkrut, dijual borongan, atau nyuri lah, apapun lah pokoknya. Ini kan kartu anggotanya nih, 18 September, pertama disewa 31 Maret, 18 September, ini ada capnya, tahu udah nggak kebaca. Berarti ini dari taman bacaan, kalau disampul udah berakhir di sana, jual, bisa ada kartu anggotanya. Gimana rasanya ngebunuh orang dengan senang hati, kita bisa ngerasain gimana caranya ngancurin kerajaan. Kangen, pacar, bla bla bla, pas minum kan